Ternyata dulu Sayyidah Fatimah anak Nabi Muhammad SAW pernah mengadu kepada bapaknya tentang suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tidak bisa menghadirkan pembantu untuk mengerjakan pekerjaan rumah di rumahnya. Lalu Nabi Muhammad SAW pun memutuskan perkaranya bahwa yang mengerjakan pekerjaan rumah adalah Sayyidah Fatimah sendiri. Ini menjadi pembanding atas apa yang kita sampaikan di episode sebelumnya, bahwa suami adalah orang yang wajib di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dalam kuliah Nikah Go gratis dan online, yang kali ini kita masuk episode ke-27, masih membahas tentang nafkah dalam keluarga. Teman-teman yang baru mengikuti pada kuliah di episode ini, di deskripsi kita siapkan link agar bisa dimanfaatkan untuk bisa antum mengikuti kuliah-kuliah di episode sebelumnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, di episode sebelumnya sebagaimana kita tahu, kita sudah menyampaikan pandangan banyak ulama mazhab, dan kita bisa bilang itu kesepakatan 4 mazhab fikih bahwa memang nyuci, nyetrika, masak dan seterusnya yang sifatnya pekerjaan rumah itu ternyata bukan kewajiban istri, itu adalah kewajiban suami. Dan itu yang menjadi pandangan atau pendapat yang memang dinyatakan oleh seluruh ulama dari kalangan 4 mazhab. Tapi ternyata kita mendapati bahwa memang ada pandangan yang berbeda dari 4 mazhab, yaitu sebaliknya, bahwa yang wajib mengerjakan pekerjaan rumah itu memang istri sebagaimana umumnya kita di Indonesia, bukan suami sebagaimana yang disebutkan oleh 4 mazhab fikih. Siapa yang menyebutkan ini? Ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Jadi salah satu alasannya karena dulu Nabi Muhammad SAW pernah memberikan keputusan kepada anaknya Fatimah dan juga mantunya Sayyidina Ali. Dalam kitab Zadul Ma'ad, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, faslun fi hukmin Nabi SAW fi khidmatil mar'ati li zawjiha. Pasal hukum ini pasal menjelaskan tentang hukum Nabi, maksudnya keputusan Nabi dalam masalah khidmah, pelayanan wanita kepada suaminya. Qala Ibnu Hubaib, Imam Ibnu Hubaib mengatakan dalam kitabnya Al-Wadihah, hakama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa baina zawjatihi Fatimah radhiyallahu anha hina ishtakaya ilaihi al-khidmah. Nabi Muhammad SAW memutuskan perkara antara Ali dan juga Fatimah ketika Fatimah dan keduanya Sayyidina Ali mengadukan hal terkait dengan kebutuhannya atas pembantu rumah tangga. Kemudian beliau SAW menetapkan ala Fatimata bil khidmatil batina khidmatal baiti wa hakama ala aliyin bil khidmatil zahirah. Kemudian beliau SAW menetapkan pembagian tugas antara Ali dan Sayyidah Fatimah. Beliau mengatakan Fatimah mengerjakan khidmah batinah, yaitu khidmah rumah, pelayanan yang dikerjakan dalam rumah, itu tugasnya Sayyidah Fatimah. Sedangkan Ali mengerjakan pekerjaan zahir, khidmah zahirah, yaitu pekerjaan zahir di luar rumah. Tsumma qala Ibnu Hubaib, Imam Ibnu Hubaib mengatakan wal khidmatu al-batinah, khidmah pelayanan batin, pelayanan yang batin yang tidak terlihat, itu contohnya al-ajinu wat-tabkhu wal firash wa kansul baiti wa istiqa'ul ma'i wa amalil baiti kullih. Menurut Imam Ibnu Hubaib, yang dimaksud dengan khidmah batinah adalah khidmah rumah, pelayanan rumah, yaitu membuat adonan roti, memasak, menyapu, mengisi air, dan juga pekerjaan rumah lainnya. Nah, atas dasar keputusan Nabi Muhammad SAW tentang aduan Sayyidah Fatimah, inilah yang dijadikan dasar pandangan ulama yang berbeda dengan jumhur ulama 4 mazhab, yaitu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa pekerjaan rumah itu memang wajibnya istri, bukan wajibnya suami.
Maka berbahagialah para suami karena Imam Ibnu Qayyim menyampaikan dalil bukti untuk menyelamatkan kita dari tugas-tugas ke rumah-rumahan tersebut begitu. Kemudian juga pendapat ini juga bukan hanya sekedar pendapat Imam Ibnu Qayyim, artinya bukan hanya ini yang dijadikan dalil. Ada salah satu dalil lain yaitu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Sahal bin Sa'ad Al-Ansari berkata, ketika Abu Usaid As-Sa'idi menjadi pengantin, ia mengundang Nabi dan para sahabat-sahabatnya, sedang tidak ada yang membuat makanan dan yang menghidangkan kepada mereka kecuali istrinya sendiri. Ini hadis telah kita sampaikan pada bab walimah ya, bahwa Abu Usaid As-Sa'idi melakukan menikah, kemudian untuk istilahnya walimah, beliau mengundang Nabi dan juga beberapa sahabat untuk datang ke rumahnya. Tapi di rumah Abu Usaid As-Sa'id ini tidak ada yang menghidangkan makanan kecuali istrinya. Artinya istrinya tuh mengerjakan pekerjaan rumah. Dia menumbuk korma dalam suatu tempat yang dibuat dari batu sejak malam hari. Kemudian setelahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selesai makan, dia sendiri yang berkemas dan memberinya minum dan menyerahkan minum itu kepada Nabi Muhammad. Jadi Abu Usaid As-Sa'idi yang ngurus-ngurus makanan, menghidangkan makanan, bikin makanan di rumahnya, dan itu pekerjaan rumah umumnya itu dikerjakan oleh istrinya, dan itu di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad bertamu. Kalau seandainya itu adalah kewajiban suami, pastilah Nabi Muhammad menegur Abu Usaid. Abu Usaid, itu masak, itu numbuk korma, itu bikin minuman, itu wajib ente, kerjaan ente, bukan kerjaan bini ente gitu. Seandainya kalau memang kewajibannya adalah kewajiban suami, tapi Nabi Muhammad SAW membiarkan itu terjadi, artinya ya meridai bahwa istri ya memang kewajibannya seperti itu. Terlebih lagi karena ya, kalau kita lihat dari pandangan 4 mazhab, ada satu pandangan dari ulama Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau mengatakan lakinal aula. Imam Ibnu Qudamah termasuk ulama mazhab yang mengatakan bahwa nyuci, nyapu, masak dan seterusnya itu kewajiban suami. Akan tetapi yang lebih utama fi'lu majaratil adah biqiyamiha bihi. Yang lebih utama, kita betul berpendapat bahwa suami yang wajib masak, nyapu dan seterusnya, cuman yang jauh lebih utama melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan dan adat setempat. Li'anal adah wala tantazimul ma'isyatu min duniha wala tasluh al-hal illa bihi. Karena kebiasaan atau adat istiadat itulah yang membentuk kehidupan menjadi teratur, menjadi berjalan dengan baik. Kalau tidak ada adat, tidak ada adab, tidak ada kebiasaan, sulit nih menjalankan kehidupan dengan jalur yang normal. Justru adat itu membantu kita menjalankan kehidupan dengan baik. Kalau seandainya semua pekerjaan rumah itu dikerjakan oleh laki-laki, ya memang itu kewajibannya. Tentu kan kehidupan ini tidak berjalan dengan baik. Artinya ada pekerjaan yang memang tidak mungkin dikerjakan oleh ibu si istri untuk mencari nafkah. Akhirnya pemasukannya berkurang karena si suami sibuk ngurusin piring dan sebagainya. Maka itu kebiasaan yang ada di Indonesia bahwa istri memang melakukan pekerjaan rumah secara sukarela, dan suami begitu ya, dengan kewajibannya ia menjalankan tugas untuk mencari nafkah. Itu menjadi keseimbangan yang baik. Jadi ini jadi tambahan khazanah dan wawasan kepada kita semua bahwa ternyata ulama punya pendapat yang berbeda tentang kewajiban pekerjaan rumah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Kita cukupkan materi kita pada episode kali ini. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Kalau dirasa memang episode atau video ini bermanfaat, mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain agar kemanfaatannya lebih meluas. Kita cukupkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.